Silahkan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. May yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Jemaah pengajian tazkiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bertemu meskipun melalui aplikasi Zoom, tetapi itu tidak mengurangi dari pertemuan kita, tidak mengurangi dari silaturahim kita dalam rangkaian kajian kita di bulan suci Ramadan ini. Selawat dan salam kita persembahkan pada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, ikutan yang paling baik, teladan yang paling ideal dalam segala aktivitas keseharian kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini yang kita angkat adalah tentang parenting Al-Quran. Kajian surah Luqman mengenai metode mendidik anak. Saya tekankan lebih awal bahwa Al-Quran itu tidak hanya hadir sebagai kitab akidah dan ibadah. Al-Quran itu tidak hanya bicara tentang persoalan keyakinan, persoalan tauhid, dan persoalan ibadah-ibadah ritual kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Al-Quran itu hadir sebagai pedoman khususnya dalam pendidikan keluarga. Salah satu rujukan terpenting ketika kita mau kaji secara mendalam Al-Quran itu tentang bagaimana metode mendidik anak. Ya, kita kembali kepada surah Luqman yang ada di dalam Al-Quran, khususnya ayat 12 sampai 19. Bapak Ibu kalau memiliki Al-Quran, kalau nanti akan membaca Al-Quran, cobalah dibuka yaitu surah Luqman. Ada satu lembar ya, mulai dari ayat 12 sampai 19. Kita menemukan di situ tentang bagaimana metode mendidik anak itu. Dan boleh jadi nanti kajian apa yang saya sampaikan melebihi dari apa yang Bapak dan Ibu temukan nanti di dalam kajian-kajian tentang mendidik anak itu di dalam Al-Quran. Kita lihat bahwa mendidik anak itu merupakan bahagian sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan Luqmanul Hakim itu memberikan contoh yang sangat ideal dalam pola asuh pendidikan anak itu. Kita bisa lihat misalnya bahwa di ayat yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Di situ bisa terbaca bahwasanya pola pengasuhan anak itu atau metode mendidik anak itu yang pertama adalah keteladanan. Semua hal yang dalam kehidupan kita itu butuh yang disebut dengan keteladanan. Karena
orang itu mengikuti siapa yang dianggap ideal untuk diikuti. Oleh karena itu di dalam surah Luqman itu diawali penegasan bahwasanya Luqman dianugerahi hikmah. Ya, ada banyak tafsiran tentang hikmah. Ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan, ada yang mengatakan bahwa kebijakan dan seterusnya. Ya, yang intinya bahwa ketika kita membaca ayat ini kita temukan bahwa Luqmanul Hakim itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah hikmah. Ini menunjukkan bahwa pendidik sejati adalah mereka yang terlebih dahulu membangun kualitas dirinya. Anak belajar bukan hanya dari perintah, tetapi terutama dari contoh yang nyata yang datang dari orang tuanya. Maka ketika kita ingin mendidik anak-anak kita, kitalah yang pertama mendidik diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi model hidup dan nilai yang diajarkan. Misalnya ketika kita mau mengajarkan kejujuran kepada anak-anak kita, kitalah orang tua yang lebih utama untuk jujur. Ketika misalnya dalam urusan-urusan ibadah, kita mau mengajarkan bagaimana anak-anak kita, yaitu sholat, maka kitalah orang tua yang pertama kali dulu sholat. Ya karena anak-anak itu dia melihat siapa yang ingin diikutinya. Maka kalau kita orang tua tidak sholat, lalu kita perintahkan anak kita untuk sholat, kemungkinan kita bisa dibalas oleh anak kita, sholat maki dulu Bapak. Karena kenapa? Yang ada di situ adalah anak-anak membutuhkan apa yang disebut dengan keteladanan. Dari sinilah kalau kita lihat di dalam surah Luqman itu, Luqmanul Hakim itu, adalah kita temukan bahwa dia diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dan inilah menjadi cikal bakal dari keteladanan-keteladanan yang ada dalam hidup Luqmanul Hakim. Dan inilah menjadi contoh konkret bagi kita bahwa ketika kita ingin mendidik anak, bangunlah sebuah keteladanan dalam kehidupan kita. Nah, apa relevansinya dalam kehidupan kontemporer seperti ini? Di era digital seperti ini, anak mudah untuk menemukan figur teladan, ya. Khususnya bisa diambil dari media-media sosial. Ya. Maka jika orang tua gagal menjadi role model di rumah, maka anak akan mencari figur-figur lain di luar yang belum tentu membawa nilai positif. Anak-anak kita mudah sekali untuk men-scroll beberapa orang-orang tertentu yang ditemukan di media sosial. Nah, kalau yang diikuti itu adalah orang yang tidak jelas, maka itu akan berakibat fatal dalam kehidupan anak-anak kita untuk masa depannya. Oleh karena itu, karena kitalah yang paling dekat dengan anak kita, maka kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita kaji secara mendalam dari ayat Al-Quran di surah Luqman itu mulai dari ayat 12 sampai 19, yang pertama kali ditemukan di situ adalah penanaman tauhid dalam diri anak. Dan inilah menjadi prioritas utama kita. Ya. Kita baca misalnya di dalam Al-Quran itu wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan pada saat itu dia memberikan nasihat yang bijak kepada anaknya. Apa nasihat bijaknya Luqmanul Hakim kepada anaknya? Yang pertama itu adalah la tusyrik billah. Ini fondasi utama. Maka ketika kita mendidik anak kita, metode utama yang paling awal itu, didiklah anak kita dengan menanamkan ketauhidan. Ya. Menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita. Apa itu nilai-nilai tauhid itu? Nilai tauhid itu adalah kita mencoba untuk
memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Subhanahu itu hadir dalam lingkup di sekitar kita. Ya. Karena kenapa? Inilah yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya tentang pondasi tauhid. Dan kita diajarkan di dalam ajaran Islam itu untuk memulai pondasi tauhid itu pada saat anak kita lahir, kita disunnahkan untuk membacakan azan di telinga kirinya dan membacakan iqamah membacakan azan di telinga kanannya dan membacakan iqamah di telinga kirinya. Untuk apa itu? Untuk menanamkan lebih awal kalimat-kalimat tauhid. Yang paling pertama didengar oleh anak-anak kita itu adalah kalimat-kalimat tauhid, yaitu azan itu dan iqamah. Dan inilah yang menjadi pondasi utama. Karena kenapa? Kalau akidah anak kita itu menjadi rusak, maka itu akan berakibat fatal dalam kehidupan keluarga kita. Nah, inilah pondasi utama. Ketika kita belajar dari Luqmanul Hakim, ketika dia mengatakan kepadanya, la tusyrik billah, janganlah mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Karena sesungguhnya kemusyrikan itu adalah zulmun azim. Ya, kesesatan yang, kezaliman yang sangat nyata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa implikasinya ketika kita tidak menanamkan kalimat-kalimat tauhid? Boleh jadi nanti anak-anak kita itu tidak mampu untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kewajiban-kewajiban tentang sholat, kewajiban untuk berpuasa dan seterusnya. Karena kita tidak dari awal untuk memberikan pemahaman khususnya tentang kalimat-kalimat tauhid itu kepada anak-anak kita. Maka kunci pertama yaitu adalah keteladanan, dan kunci kedua adalah kita menanamkan pondasi tauhid di dalam anak-anak kita. Yang ketiga, kita menanamkan apa yang disebut sebagai pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan adab-adab tertentu. Kenapa? Karena dengan pendidikan moral, dengan pendidikan yang berorientasi pada perbaikan akhlak, perbaikan budi pekerti, itulah yang mengantarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang bisa tumbuh dengan baik di lingkungan sekitarnya. Di sisi lain bahwa dengan pendidikan moral itu adalah fondasi utama di dalam bersosialisasi dari putra-putri kita di sekitarnya. Nah, kita lihat bahwa Luqmanul Hakim menjelaskan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun dari perbuatan itu, pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, sekecil apapun perbuatan itu, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah sebenarnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, yaitu tentang konsep tanggung jawab personal. Ya. Bahwa ketika kita berani bertindak, maka kita juga berani untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu kita lihat misalnya di lanjutan ayat itu, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Ya. Wahai anakku, ya, intaku mithqala habbatin min khardalin. Ya, jika Anda menemukan sesuatu sekecil apapun di dalam kehidupanmu itu, fatakun fi sakhratin. Apakah bentuk-bentuk sesuatu itu ya berada di muka bumi ini atau di langit, ya, ya'ti biha Allah. Pasti Allah
Maha tahu dari apa yang kita lakukan, dari sekecil apapun perbuatan-perbuatan itu. Dalam artian bahwa kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu tentang tanggung jawab itu, tentang responsibilitas, tentang mas'uliyah di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita berani bertindak, juga berani untuk bertanggung jawab. Dan yakin saja bahwasanya kita harus menganjurkan kepada anak-anak kita untuk melakukan sesuatu dan selalu pada patron bahwa itu adalah berada pada koridor akhlak-akhlak yang mulia itu. Nah, ini pesan yang ketiga yang bisa kita petik dari apa nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, apa makna metodologisnya? Ya, dari pesan itu bahwa anak dibimbing untuk memahami bahwa kebaikan dan keburukan memiliki konsekuensi. Atau kalau kita melakukan kebaikan, ada konsekuensinya bahwa pasti kita merasakan ketenangan dan ketentraman batin itu. Sebaliknya, kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, kita melakukan keburukan, pasti dada kita itu menjadi sumpek. Dada kita itu menjadi tidak tenang, hati kita itu tidak tentram. Karena masing-masing itu punya konsekuensi. Ya, seperti saya kemukakan pada pertemuan yang lalu, bahwa Al-Quran itu berisi tentang janji dan ancaman. Bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kita pasti melihat dari balasan kebaikan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, pasti kita juga akan menemukan yaitu balasan dari dosa dan pelanggaran kita. Dan itu mesti hadir di anak-anak kita. Bahwa dalam hal melakukan sesuatu, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, masing-masing punya konsekuensi. Nah, dari sinilah metode yang seperti ini yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, ini pada hakikatnya sejalan dengan pendidikan karakter yang selama ini yaitu diidam-idamkan oleh para pendidik. Dalam artian bahwa harus basisnya itu adalah basis kesadaran. Oleh karena itu, anak mesti didorong untuk berbuat baik karena memahami maknanya, bukan semata takut untuk dimarahi. Yang keempat, kita bisa membaca di dalam surah Luqman itu ada keseimbangan antara ibadah sosial, keseimbangan antara kehidupan sosial dan akhlak itu. Oleh karena itu kita lihat Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis sholata." Wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf. Ya. Dan perintahkanlah yang ma'ruf itu. Wanha 'anil munkar. Dan cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Ya, dan bersabarlah dari apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Ya, karena semua itu bahagian dari hal-hal yang menguatkan dari diri kita. Nah, kita lihat bahwa Luqmanul Hakim mengajarkan lebih awal itu tentang ibadah. Aqimis sholata. Nah, kita mesti mendirikan sholat. Itu keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa di situ ada sosial. Sosialnya itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah itu adalah ada kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar kita. Kalau kita melihat ada kebaikan, perintahkanlah orang untuk melakukan kebaikan itu. Kalau kita melihat kemungkaran, cegahlah orang itu untuk tidak melakukan kemungkaran itu. Dan itulah yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Di samping itu ada akhlak. Wasbir ala ma asabak. Kita mesti bersabar dari apa yang menimpa kita. Dan inilah kalau kita kembali ke psikologi barat itu, yang disebut dengan kesabaran itu adalah kontrol diri kita. Orang-orang yang bersabar itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Orang yang mampu mengontrol dirinya. Meskipun kita tahu bersama bahwa memang kesabaran itu adalah sesuatu yang
paling mendalam di dalam diri seorang manusia itu. Dan kita bisa lihat dalam sebuah syair itu, para pujangga mengatakan bahwa as-sabru kas-sibri, kesabaran itu laksana buah jadam, ya. Murrun fi mazakatihi, pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asal. Tetapi endingnya adalah lebih manis daripada madu. Itulah buah dari kesabaran. Kesabaran itu adalah sesuatu yang pahit kita rasakan. Ada yang mencaci maki kita, ada yang mencemooh kita, ada yang menipu-nipu kita, dan seterusnya. Terkadang itu adalah sesuatu yang pahit. Tetapi kalau kita mencoba kontrol diri kita, maka kata pujangga, awaqibuhu ahla minal asal. Ya, endingnya itu adalah lebih manis daripada madu. Yang terakhir, bahwa yang kita bisa petik dari surah Luqman itu adalah tentang komunikasi yang lembut dan sangat humanis. Bagaimana kita bisa melihat dari situ? Luqmanul Hakim itu selalu memanggil anaknya dengan ya bunayya, wahai anakku. Itu adalah bentuk komunikasi. Itu adalah sangat lembut sekali dari panggilan seorang bapak kepada anaknya ketika dia memanggil anaknya wahai anakku. Apa yang bisa kita petik dari sini? Bahwa seorang orang tua itu cobalah panggil anak-anak kita dengan panggilan-panggilan yang mesra. Nah, terkadang kita memanggil anak-anak kita dengan panggilan yang tidak mesra. Bocok, dan seterusnya. Ya, panggillah anak kita dengan panggilan-panggilan yang sangat mesra. Di sisi lain, itu terbersit bahwa pada hakikatnya pendidikan anak itu di rumah bukan hanya sekedar tanggung jawabnya yaitu ibu. Tetapi pada hakikatnya bapak itu juga punya tanggung jawab yang besar dalam hal pendidikan anak. Ya, seringkali ada orang tua, khususnya bapak itu, semua mengalihkan tanggung jawab itu kepada ibu. Ya, bahwa kau mendidik anak, biarkan saya mencari nafkah. Oh, tidak seperti itu di dalam ajaran Islam. Pendidikan itu tanggung jawab bersama. Ya. Bukan hanya tanggung jawabnya ibu, tetapi tanggung jawab kita juga sebagai bapak. Bahkan kalau kita kaji di dalam Al-Quran itu, khususnya dari sisi pendidikan tertentu, lebih banyak diarahkan kepada bapak daripada ibu, khusus untuk tanggung jawab pendidikan itu. Ya, coba lihat di ayat ini kita temukan yang menjadi penanggung jawab pendidikan anak itu adalah Luqmanul Hakim. Karena dialah yang memberikan nasihat kepada anaknya, dan terkadang memang anak-anak kita itu butuh suara-suara bapaknya dalam hal mendidik anak itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita kembangkan tentang metode mendidik anak ala Luqmanul Hakim seperti yang tercantum di dalam surah Luqman itu mulai dari ayat 12 hingga ayat 19. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Dalam hal pendidikan anak, ya ketika kita kaji tentang pendidikan anak itu khususnya dari buku-buku parenting itu, dan kita bisa berkaca dari surah Luqman itu ada 3 pesan utama sebenarnya. Ya. Di dalam surah Luqman itu yang pertama adalah warmth, kehangatan. Ya. Kenapa mesti ada kehangatan? Karena anak-anak itu terkadang butuh sentuhan-sentuhan batinnya di dalam dirinya. Ya. Dan itulah yang tadi diperhatikan oleh Luqmanul Hakim dengan memanggil anaknya ya bunayya. Wahai anakku sayang, ya. Kalau kita mau terjemahkan bebas, ya. Wahai anakku, dan itu adalah sebuah pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim di dalam hal memanggil anaknya. Yang kedua adalah ada yang disebut sebagai kontrol, pengawasan. Nah, disinilah fungsinya orang tua di dalam hal pendidikan anak itu
bahwa kita mesti hadir untuk mengontrol anak-anak kita di dalam bermedia sosial khususnya. Ya. Jangan selalu kita biarkan anak kita main HP terus-menerus tanpa kita kontrol. Orang tua itu mesti hadir di situ sebagai pengontrol dari apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tidaknya orang tua itu mesti tahu yaitu passwordnya dari HP anaknya. Itu pasti kita orang tua punya 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 apa istilahnya kewenangan untuk mengontrol anak kita karena seperti itulah yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Ya, ketika kita baca ayat itu ya ya la habbatin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Di situ ada kontrol bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah pasti Allah Subhanahu wa taala hadir untuk melihat dari apa yang kita lakukan. Maka orang tua itu mesti hadir juga untuk mengontrol perilaku anak-anaknya. Disinilah sekali lagi butuh apa yang disebut sebagai kontrol dari orang tua, khususnya ketika anak-anak kita itu apa yang lebih diperhatikan itu adalah HP-nya dibanding dengan ajakan-ajakan manis dari orang tuanya. Jadi ada kontrol, ya, ada kontrol di situ dan sekali lagi bahwa kita sebagai orang tua punya peran yang cukup signifikan untuk mengontrol anak-anak kita dari perilaku-perilakunya, khususnya pada saat dia men-searching sesuatu di tabletnya dan seterusnya. Karena kenapa? Kalau kita tidak mengontrol, boleh jadi yang diperhatikan itu anak kita adalah apa yang dilihat di media sosial itu. Yang ketiga, communication. Ada komunikasi. Ya, bangunlah komunikasi dengan anak-anak kita. Ya, dan itu kita lihat di Luqmanul Hakim, selalu ada komunikasi yang hadir di situ. Ya, antara seorang ayah dengan anaknya. Komunikasinya ada pada dialog-dialog tertentu, ada pesan-pesan tertentu dari seorang bapak kepada anaknya. Oleh karena itu, sesibuk-sibuk apapun kita orang tua, sisakanlah waktu untuk berkomunikasi dengan putra-putri kita. Ya, sesibuk apapun pekerjaan kita di kantor, sesibuk apapun pekerjaan kita di pasar, di tempat-tempat bisnis kita dan seterusnya, sisakanlah waktu kita untuk anak-anak kita, khususnya untuk berkomunikasi. Karena kapan komunikasi itu tidak jalan, maka boleh jadi apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita dari sisi akhlaknya itu tidak bisa terkontrol dengan baik. Karena ada miscommunication, ada komunikasi yang putus. Ya. Sehingga sebenarnya yang dibutuhkan itu dalam kehidupan kita itu yang sering disebut sebagai quality time. Ya, waktu-waktu yang berkualitas. Boleh jadi orang tua itu ya selalu bersama anaknya. Tetapi orang tua itu sendiri tidak berkomunikasi dengan anaknya. Memang dia 12 jam misalnya, ya. Tetapi ada orang yang kemungkinan bertemu dengan anaknya itu jarang. Tetapi pada saat dia bertemu dengan anaknya, ya dia perhatikan apa yang saya sebut sebagai quality time itu. Ya, waktu-waktu yang sangat berkualitas. Karena anak-anak merasa bahwa ada sentuhan-sentuhan dari kedua orang tuanya. Saya melihat dalam berbagai macam fenomena-fenomena yang kita lihat. Anak-anak yang broken home, anak-anak yang narkoba, dan anak-anak yang dan seterusnya. Itu karena putus komunikasi dengan orang tuanya. Terkadang dia pulang orang tuanya karena sibuk, ya, karena pekerjaan, karena mengejar karir dan seterusnya, yang pada akhirnya komunikasi dengan anaknya tidak ada. Dia berangkat pergi ke tempat kerja sebelum anaknya bangun dari tidurnya, dan dia pulang dari tempat kerja setelah anaknya tertidur. Yang pada akhirnya tidak pernah ketemu dengan anaknya meskipun serumah. Dan inilah yang mesti dibangun dalam pola pendidikan kita dengan anak-anak kita, apa yang disebut dengan komunikasi itu sendiri. Saya kira seperti itu, Ibu.
Iya, Syukron ya iya. Ibu Ya, Fitri. terima kasih. Iya, selanjutnya Pak Ustaz, ini dari Bapak Muhammad Nur. Assalamualaikum, mohon izin tanya dan curhat Pak Ustaz. Iya, Langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan anak lain yang kurang berakhlak? Bahkan anak yang sudah beranjak remaja saja masuk masjid lewat-lewat begitu saja depan orang tua. Tabrak atau senggol, tidak ada lagi budaya tabe-tabe. Dinasehati atau ditegur, orang tuanya yang bertindak. saya kira ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, kita mesti membangun apa yang disebut sebagai mutual understanding. Ya, kita mesti membangun kesalingpahaman, ya. Artinya masing-masing kita mesti memahami satu sama lain, ya. Dalam hal memberikan pendidikan kepada anak-anak kita bukan hanya sebagai orang tua bertanggung jawab, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya juga punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan-pendidikan yang baik terhadap generasi-generasi kita. Maka menurut saya adalah pertama adalah kita sebagai orang tua berilah teguran kepada anak-anak yang memiliki akhlak yang buruk. Yang tentunya masing-masing orang punya shock terapi tersendiri. Ya. Kita bisa melihat, oh kalau anak seperti ini, cara terapinya seperti ini. Kalau anak seperti ini, cara terapinya seperti ini. Ya, karena terkadang memang dalam hal-hal tertentu ada orang yang tidak terima ketika langsung dibentak dan seterusnya. Sehingga kita pun di dalam hal mendidik anak-anak tertentu, kita coba lihat situasi dan kondisinya. Kapan kita yaitu besar-besar suara, kapan kita harus berlaku lemah lembut kepada anak-anak itu. Yang intinya kita tidak boleh acuh tak acuh tanpa memberikan teguran terhadap anak-anak yang seperti itu. Karena boleh jadi ketika kita tidak terlibat untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak yang seperti itu, menganggap dirinya bahwa perbuatannya itu adalah sah-sah saja. Maka ketika Nabi mengajarkan kepada kita, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Ya, siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Dalam artian ya cegahlah dengan tangan, bukan berarti bahwa langsung memukul dan seterusnya, ya. Tetapi terkadang dalam hal-hal tertentu ya itu ada ketika kita mendidik anak bisa jadi ada pemukulan dan seterusnya. Itu menurut saya ya terkadang ada yang membolehkan, tetapi dengan catatan bahwa ketika kita memukul janganlah pukul yang notabene-nya itu adalah bisa menimbulkan ekses negatif, ya. Boleh jadi yang kita pukul itu adalah betisnya, jangan mukanya, dan seterusnya. Tetapi untuk sekarang, ya metode pemukulan itu dalam berbagai kajian-kajian fisiologi itu sudah tidak relevan lagi. Tapi kita juga istilahnya apa? Kita melihat situasi dan kondisinya karena ada memang anak-anak yang nakal sekali dan kalau kita tidak keras-kerasi sedikit, biasanya dia tidak bisa lurus dari sisi akhlaknya. Itu di dalam ini ada yang seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa cobalah dekati anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, karena biasanya sentuhan-sentuhan kelembutan dan kasih sayang itulah yang bisa berbekas pada anak-anak kita. Maka saran saya yang pertama Pak, tegurlah ya anak itu ketika melakukan kesalahan-kesalahan. Kita tidak boleh berdiam saja, ya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa diam itu emas dan seterusnya, tetapi terkadang ketika kita diam, justru itu adalah sebuah perbuatan dosa. Justru itu adalah sebuah kesalahan fatal. Maka tegurlah anak-anak itu untuk tidak melakukan hal-hal yang notabene-nya tidak bagus dari sisi akhlaknya. Yang kedua, bangunlah yaitu kesepahaman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya ketika ada orang tuanya yang marah dan seterusnya, barangkali yang paling pertama untuk kita bangun itu adalah bangunlah secara dialogis. Ya, jangan main pukul saja ya.
Jangan yang sering diistilahkan orang ya kibata, kipas baru tanya. Ya jangan juga seperti itu. Kita mesti dialog dulu kenapa anak itu bisa seperti ini dengan orang tuanya dan seterusnya. Itu yang menjadi bahagian terpenting di dalam hal ketika kita melihat ada anak-anak yang notabene-nya itu adalah tidak memiliki akhlak yang bagus dan terkadang patutuai ya yang diistilahkan sekarang orang ya semakin di ini semakin biasanya itu ketika ada orang yang dilarang, "Wih, kenapa kau lempar mangga?" Ya tunggu nih kalau anak-anak yang SMP atau SMA itu tidak lempar lagi mangga tak, tapi langsung na panjat. Ya itu kan patutu namanya yang seperti itu. Boleh jadi dengan teguran-teguran kita itu bisa melembutkan hatinya dengan teguran-teguran yang kita lakukan kepadanya. Yang sekali lagi saya sarankan kepada Bapak ketika ada hal yang seperti itu, janganlah kita diam, ya tetapi berilah teguran, ya tinggal kita mengkondisikan bagaimana bentuk teguran-teguran kita. Saya kira seperti itu, Pak. Iya, bagaimana Bapak Muhammad Nur? Terima kasih banyak Pak Ustaz, jawabannya mengenai. Siap, Pak. Pertanyaan terakhir mungkin masih ada lagi? Iya, ini ada satu pertanyaan Ustaz. Ya. Mana yang lebih efektif? Apakah anak lebih takut kepada ayah atau lebih merasa dekat? Sekali lagi itu situasional, ya. Itu situasional terhadap persoalan yang seperti itu. Tetapi alangkah indahnya itu ketika kita mau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kedekatan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dia berada di rumahnya, dia melepaskan seluruh atribut-atribut yang melekat pada dirinya. Ya, dia melepaskan atribut kenabiannya. Yang dia hadirkan dalam kehidupannya itu adalah dia suami dari istrinya, dia bapak dari anak-anaknya, dia nenek dari cucu-cucunya. Ya, kalau kita mau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, karena terkadang ada orang, ya mohon maaf kalau ada di sini tentara misalnya, ya mohon maaf kalau ada tentara, terkadang ada orang ketika misalnya dia tentara, tentaranya itu dia juga bawa ke rumahnya, ya sehingga seenaknya ya bentak istrinya, bentak anak-anaknya dan seterusnya. Watak-watak seperti itu menurut saya janganlah kita bawa ke rumah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh atribut-atribut sosial itu tidak pernah dia bawa ke rumahnya sehingga istrinya merasa senang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, anak-anaknya merasa senang ketika Rasulullah hadir di tengah-tengahnya, bahkan cucu-cucunya, ya dia merasa senang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya. Bahkan kalau kita baca di kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kita temukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan ibadah sholat. Lalu cucunya Hasan dan Husain naik di pundaknya, ya, waktu sujud dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama, yaitu sujudnya, yang pada akhirnya sahabat mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa di dalam sholatnya. Setelah sholat, ditanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama sekali sujud? Dia mengatakan, ada cucuku Hasan dan Husain naik di pundakku. Dan saya tidak mau menggores hatinya dengan tingkahku yang lebih cepat bangun dari sujudku. Pernah juga ditemukan di dalam sebuah riwayat, ada seorang bayi, ya karena kerinduannya orang tuanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kasih bayi itu untuk dipangku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada akhirnya anak itu kencing di duduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak itu mengencingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengatakan kepada ibunya, ambil kok air dan cucilah kencing itu. Ya, ini pertanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedekatan kepada siapapun itu tidak pernah dibeda-bedakan. Di sisi lain bahwa selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan sifat rahmanya, sifat kasih sayangnya kepada siapa saja dari orang-orang yang mendekatinya. Maka pada hakikatnya kita sebagai orang tua, ya, dekatilah anak-anak kita. Kitalah mesti proaktif untuk mendekatkan diri kita kepada anak-anak kita. Karena kenapa? Ketika hubungan-hubungan kita renggang dengan anak kita, itulah cikal bakal munculnya apa yang disebut dengan broken home itu. Saya kira seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Baik, selanjutnya mungkin closing statement Pak Ustaz sebelum Ya. kita tutup sekolah haji kita pada siang hari ini. Surah Luqman ketika kita baca, dan saya berharap kepada jemaah sekalian untuk kembali membaca surah Luqman dan cobalah baca terjemahannya untuk mencoba menemukan mutiara yang tersimpan di dalam surah Luqman itu. Karena surah Luqman menghadirkan metode parenting yang sangat visioner. Ya, bertumpu pada keteladanan, berprestasi pada tauhid, menanamkan moral, menyeimbangkan dimensi ibadah, dimensi sosial, serta dibungkus komunikasi dengan penuh kasih sayang. Maka jika prinsip-prinsip ini dihidupkan dalam keluarga muslim, didikan anak tidak hanya melahirkan generasi cerdas, tetapi juga generasi yang berkarakter, generasi yang beriman, generasi yang berdaya guna bagi peradaban. Saya kira seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itulah tadi penjelasan ilmu dari Ustaz Dr. Haji Abdul Wahid Hadada selaku Direktur Sekolah Haji Tazkiyah tentang kajian surah Luqman tentang metode mendidik anak. Sebuah kajian membumikan Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sejatinya anak bukan hanya amanah untuk dibesarkan, tetapi titipan untuk dipersiapkan menuju akhirat. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak yang solih dan soleha, penyejuk mata, dan pemberat amal kebaikan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Baik, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa insya Allah mulai besok kita akan masuk di pengkajian surah Yusuf selama 6 pertemuan. Namun diawali dengan pembelajaran tentang Makharijul Huruf dan tajwidnya. Ini nanti akan dibawakan oleh Dr. Baharudin, Qori Nasional. Jadi kami harap Bapak Ibu yang insya Allah yang menyempatkan diri untuk bergabung besok, kami harap untuk memegang Al-Qur'annya, membuka Al-Qur'annya khususnya surah Yusuf ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan badan kita, melancarkan segala urusan kita. Insya Allah kita dipertemukan lagi besok di Zoom meeting di Sekolah Haji Tazkiyah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyempatkan diri untuk bergabung di siang hari ini. Saya Fitri, mewakili PT Tazkiyah Global Mandiri mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri. Selamat berpuasa para jemaah. Iya, makasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih Bu waktu yang diluangkan untuk bersama kami di Sekolah Haji Tazkiyah.